Halo, Bu Agnes dan teman-teman. Di sini saya akan melakukan pameran. Perkenalkan, nama saya Vinci Violita dengan NIM 081. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan melakukan pameran tentang RPP. RPP yang saya rancang itu mendapat kelas 4 semester. Saya mengambil semester 1 dan saya menuliskan SD Negeri 1 Jojok, SD saya. Lalu lembar kedua ada pemetaan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Nah, saya memilih 3.7 mendeskripsikan hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan dan teknologi dan masyarakat. 4.7 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang eksperimen, pentingnya menjaga sumber daya alam. Lalu indikatornya ada 3.7.1 menganalisis sumber daya alam di daerah sekitar tempat tinggal. Lalu 3.7.2 menganalisis sumber daya alam dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah sekitar tempat tinggal. Lalu ada 3.7.3 menyusun laporan tentang eksperimen erosi buatan. Lalu ada 4.7.1 mempresentasikan laporan hasil pengamatan tentang eksperimen erosi buatan. Nah, lalu halaman selanjutnya itu ada berisi satuan pendidikan, yaitu SD Negeri 1 Jojok, lalu kelas semesternya 1, kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran ketiga dengan alokasi waktu 1 hari 3 kali 35 menit. Lalu kompetensi dasarnya yaitu 3 dan 4, kompetensi inti maksud saya. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk indikator atau kompetensi dasar untuk menilai sikap itu ada indikatornya, ada kompetensi spiritual dicapai secara tidak langsung sebagai suatu dampak mengiring, kompetensi sosial, sikap sosial, kepedulian, menghargai dicapai secara tidak langsung sebagai suatu dampak pengiring. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama atau 3.7.1.1, setelah melihat dan menyimak video, siswa mampu menganalisis sumber daya alam di daerah sekitar tempat tinggal dengan tepat. Lalu ada 3.7.2.1, setelah melihat dan menyimak video, siswa mampu menganalisis hubungan sumber daya alam dengan jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah sekitar tempat tinggal dengan tepat. Lalu ada 3.7.3.1, yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyusun laporan tentang eksperimen erosi buatan dengan baik. Lalu ada 4.7.1.1, setelah membuat laporan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil pengamatan tentang eksperimen erosi buatan dengan baik. Lalu ada materi pembelajaran, yaitu pengertian sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam, hubungan sumber daya alam, dan pekerjaan di daerah. Lalu ada pendekatan, model, dan metode. Pendekatannya saintifik, model pembelajarannya project based learning, lalu metodenya tanya jawab, diskusi, permainan, penugasan. Lalu kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan awalnya siswa menjawab salam yang diucapkan guru dengan santun. Lalu guru
dan siswa berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu siswa. Siswa menyanyikan salah satu lagu wajib dipimpin oleh salah satu perwakilan siswa. Guru bertanya apa kabar dan melakukan absensi. Lalu siswa mengulang atau mereview materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu masuk ke kegiatan inti. Langkah yang pertama, tahap penentuan pertanyaan mendasar, mengumpulkan informasi. Yang pertama, siswa melihat dan menyimak tayangan video dari YouTube tentang pekerjaan seseorang petani. Bisa dilihat YouTube ya nanti di akhir ya, di bagian lampiran. Lalu ada yang kedua, siswa dan guru melakukan kegiatan tanya jawab. Pertanyaannya, apakah kalian memiliki orang tua yang bekerja sebagai petani? Lalu apakah kalian tahu apa saja yang bisa ditanam oleh petani? Apakah kalian pernah melihat nelayan yang sedang mencari ikan? Lalu selanjutnya itu kegiatan inti langkah yang kedua, tahap mendesain perencanaan proyek. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi 3-4 orang. Siswa diminta untuk mengerjakan soal teka-teki silang online tentang sumber daya alam di Indonesia. Lalu siswa menyimak video tentang eksperimen erosi buatan. Lalu siswa berdiskusi secara kelompok untuk membuat eksperimen. Guru memberitahukan bahwa kegiatan proyek tersebut akan dilaksanakan 1 kali pertemuan. Siswa mendengarkan instruksi guru melakukan eksperimen dan menyusun laporan. Guru mengawasi itu sudah masuk langkah 3. Lalu langkah keempat, guru mengawasi dan memonitor jalannya kegiatan dalam melakukan eksperimen dan menyelesaikan proyek pembuatan laporan. Lalu yang ke-9 itu guru melakukan monitoring tersebut dengan berlandaskan rubrik. Lalu langkah ke-5, tahap menguji hasil. Siswa ditunjuk sebagai perwakilan masing-masing kelompok, diminta maju ke depan mempresentasikan hasil laporan eksperimen mereka. Lalu yang ke-11, dari presentasi yang dipaparkan masing-masing perwakilan kelompok, guru memberikan tanggapan umpan balik bersama siswa lain. Lalu yang langkah ke-6, mengevaluasi pengalaman, berisi penyampaian kesimpulan umum dari hasil presentasi termasuk menyimpulkan jawaban dari pertanyaan pada tahap penentuan pertanyaan mendasar. Lalu siswa diminta untuk mengerjakan lembar LKPD. Lalu siswa dan guru melakukan refleksi dari kegiatan pembuatan laporan. Kegiatan akhir, siswa bersama guru merangkum menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas kegiatan baru saja dilakukan. Lalu salah satu siswa dipilih untuk memimpin doa. Guru mengucapkan salam penutup. Nah, untuk alokasinya untuk kegiatan awal itu 10 menit. Terus kegiatan inti 80 menit. Lalu kegiatan akhir itu 15 menit. Nah, di sini ada media, alat, dan sumber belajar. Media yang digunakan yang pertama video tentang pekerjaan seorang petani, lalu video tentang cara melakukan percobaan eksperimen erosi, lalu ada permainan teka-teki silang online, ada buku siswa.
Lalu alatnya ada LCD, laptop, sendok, 6 botol air mineral, pisau, air, tanah, tanaman, daun kering, gayung atau ada. Nah, di sini jika menggunakan pisau diharapkan diimbau kepada anak-anak untuk berhati-hati. Lalu sumber belajarnya ada buku pedoman guru, tema berbagai pekerjaan kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta yaitu. Lalu ada buku siswa tema berbagai pekerjaan kelas 4, kurikulum sama dengan yang atas. Lalu kondisi lingkungan dan jenis profesi masyarakat. Lalu ada YouTube. Lalu lampiran materi pembelajaran berisi sub-subnya akan saya sebutkan. Nah, yang pertama judulnya itu terdapat sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Di sini saya menempelkan gambar-gambar seperti simbol listrik atau energi, lalu ada globe seperti globe yang melambangkan bumi, lalu ada alam. Nah, lalu selanjutnya ada sumber daya alam, pengertiannya, lalu manfaat sumber daya alam, berbagai jenis sumber daya alam, lalu kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam. Terdapat juga gambar-gambar seperti penebangan pohon liar, lalu hubungan sumber daya alam dengan teknologi, ada baju, ada ulat sutra. Nah, di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan itu teka-teki silang online. Di sini di dalam link tidak hanya menggunakan teka-teki silang, terdapat teka-teki silang, tapi banyak seperti permainan-permainan lain yang bisa mengasah otak anak. Lalu ada link video tentang yang pekerjaan seorang petani, lalu ada link video tentang eksperimen. Di sini kita bisa lihat langsung saja untuk yang teka-teki silang. Nah, seperti ini tampak jika menggunakan HP. Ini juga bisa menggunakan laptop. Gini. Nanti akan saya jelaskan di bagian lampiran yang berisi laporan eksperimen lengkap. Lalu di sini ada link video. Bisa kita buka link video tentang pekerjaan seorang petani. Nanti kita lihat di bagian setelah lampiran. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik LKPD. Saya memasukkan gambar pohon kelapa. Terdapat 4 soal pilihan ganda. Nah, instrumen penilaian dan rubrik di sini bisa dilihat instrumen penilaian dan rubrik KI 3. Di sini ada penilaian kunci jawaban, yaitu nomor 1
C, 2B, 3A, 4D. Pedoman penskorannya 1 soal. Itu jika menjawab benar 25 poin, jika salah 0. Lalu ada instrumen penilaiannya, bisa dilihat indikator ini aspek keterampilan 4.7.1 mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Sini bisa dilihat lalu aspek sikapnya, menjawab salah, membantu teman kelompok, menghargai pendapat teman, tidak mengganggu teman yang mengerjakan tugas. Penskorannya juga sama, skor sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Lalu aspek spiritualnya itu jenis gambar X, observasi, nama peserta didik. Ada aspek penilaiannya, berdoa dengan tenang, tidak mengobrol serta saat berdoa. Lalu lembar remedial bisa dilihat, program pengayaan juga bisa dilihat. Lalu kita akan lanjutkan dengan lampiran-lampiran yang lain. Kita lihat satu persatu. Nah, di sini saya akan membuka linknya. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan belajar di rumah. Lonceng notifikasi ini yaitu petani itu bekerja. Ya, petani itu bekerja, kadang di sawah, kadang pula di ladang. Tetapi petani yang bekerja di sawah yang letaknya dataran tinggi seperti pegunungan dan sawahnya itu berbentuk terasi. Alat-alat biar tidak kepanasan ya teman-teman. Yang kedua, bapak tani membawa cangkul. Digunakan itu alat yang menanam tanaman. Yang ketiga, merawat tanaman yang panjang serta. Nah, kurang lebih seperti itu videonya. Lalu kita akan lihat video tentang eksperimen erosi buatan. Dan foto. Lalu botol yang 3 selanjutnya dipotong ke dalam 1 botol. Lalu masukkan tanaman ke dalam satu persatu. Dua, sedikit ada kotoran. Lalu yang ketiga lumayan bersih. Jadi kesimpulan dari eksperimen menghilang. Nah, mungkin tidak semua ditampilkan untuk anak-anak agar mereka dapat menyusun laporan. Lalu kita akan beralih ke penjelasan tentang teka-teki silang.
kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Siswa diminta untuk mengisi teka-teki silang, boleh secara acak. Seperti nomor 9, bahan dasar pembuatan kertas, yaitu kayu, seperti ini. Nanti akan tercoret pertanyaannya. Lalu kita akan lanjutkan ke lampiran selanjutnya. Nah, ini lampiran untuk materi ajar. Bisa dilihat sama seperti tadi yang saya jelaskan pada RPP. Lalu kita lanjutkan untuk LKPD. Nah, untuk LKPD seperti ini. Lalu ada laporan. Ini laporan eksperimen erosi tanah buatan yang saya lakukan. Nah, yang pertama itu terdapat tujuan: mengetahui pengertian erosi, mengetahui penyebab erosi, mengetahui akibat dari terjadinya erosi, mengetahui cara mencegah erosi. Lalu ada alat dan bahan, ada sendok, 6 botol air mineral, pisau, air, tanah, tanaman, daun kering, gayung atau wadah untuk menampung air. Lalu langkah-langkahnya adalah siapkan alat dan bahan, lalu beri lubang pada bagian tengah botol, yaitu 3 botol saja. Lalu potong 3 botol lainnya menjadi 2 bagian. Lalu masukkan tanah pada botol yang tengahnya terdapat lubang. Lalu masukkan tanaman, lalu daun kering. Lalu taruh cup di bawahnya seperti pada gambar bisa dilihat. Lalu masukkan air secara bertahap pada botol 1 dan 2 dan 3 yang berisi tanah, daun, dan tanaman. Lalu siswa diminta untuk mengamati perubahan pada air yang sudah ditampung, seperti jika tanah akan keruh, jika daun akan sedikit keruh, lalu jika tanaman itu akan memiliki air yang lebih jernih dari ketiganya. Lalu ada data dan pembahasan, ada pengertian erosi, ada penyebab erosi, macam-macam erosi seperti kita lihat. Erosi itu ada erosi air, erosi korasi, abrasi, lalu eksarasi. Lalu akibat erosi itu akibatnya menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya air. Erosi menghilangkan lapisan subur tanah, mengurangi manfaat pertumbuhan tanaman sehingga kemampuan tanah menyerap air berkurang. Lalu cara mencegahnya ada konservasi tanah, terasering, kontur farming, lalu reboisasi. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya, erosi merupakan suatu fenomena alam, yaitu terjadinya pengikisan di bagian permukaan tanah bagian atas oleh pergerakan air ataupun angin. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi, antara lain iklim, vegetasi, sifat tanah, bentuk lahan, atau topografi. Erosi menghilangkan lapisan subur tanah, mengurangi manfaat pertumbuhan tanaman sehingga kemampuan tanah menyerap air berkurang karena terkikis dan terbawa oleh air. Terus cara mencegahnya itu konservasi tanah, terasering, kontur farming, reboisasi. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa tanah yang kosong dan tidak
tidak ada tanaman berpotensi tinggi mengalami erosi dibanding yang ditumbuhi banyak tanaman. Sekian, lalu kita lanjutkan pada game penilaian. Nah, penilaian dan rubik seperti kita lihat ini terpisah. Tadi kita sudah satukan di bagian RPP. Nah, di sini terdapat game, yaitu saya memilih game teka-teki silang. Ini sudah termasuk KD 3.7 seperti RPP. Lalu tujuannya siswa mengingat materi yang telah diajarkan. Dengan waktu yang lama siswa merasa riang dan senang dalam pembelajaran hingga tidak bosan, melatih fokus siswa dalam pembelajaran. Lalu ada linknya seperti yang sudah saya tunjukkan. Nah, jika membuat itu bisa memilih menu teka-teki silang seperti pada gambar, lalu masukkan pertanyaan atau perintah beserta jawaban pada kolom yang disediakan. Bisa dilihat pada gambar juga. Sebenarnya di sini bisa dilihat juga banyak game-game menarik yang bisa kita gunakan. Lalu jika sudah, masukkan semua pertanyaan lalu publikasikan. Lalu link yang tersebut kita bagikan ke anak-anak agar bisa diakses. Lalu dalam langkah memainkan game, buka link, diberikan, lalu membaca pertanyaan, siswa mengisi jawaban kosong, kotak kosong dengan jawaban yang telah mereka dapatkan seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, data dan pembahasan teka-teki silang merupakan salah satu alat untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran, melatih daya ingat siswa, melatih daya ingat serta rasa ingin tahu siswa. Saya memilih teka-teki silang sebagai media pembelajaran karena mudah dibuat, menarik, lalu bisa menambah fokus siswa di dalam pembelajaran. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di web tersebut tidak hanya terdapat teka-teki silang, tapi juga ada puzzle dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.